wajahmu ke Bu Ino setelah 4 kali, 3 kali tidak ketemu Bu Ino. Bagaimana kabarnya Senit? Ya, live lagi, Bu. Enggak, ini ada kok. Bagaimana kabarnya Senit? Baik ya. Tidak boleh lagi bolos-bolos saat Bu Ino loh ya. Harus berlaku adil seperti Nabi Amos yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalau di Pak Nuk hadir, di Bu Ino juga hadir. Oke Senit? Siap loh ya. Sudah kelas 6 harus lebih disiplin lagi. Tugas-tugasnya juga yang dikirimkan harus sungguh-sungguh mengirimkan yang betul. Oke? Sampai di akhir nanti tidak boleh keluar loh ya. Kalau misalnya ada gangguan wifi, Zenit langsung WA ke Bu Ino. Oke ya? Nomornya Bu Ino ada di grup kelas 6. Jadi kalau nggak tahu nomornya Bu Ino, tanya sama Arvin, ini tahu nomornya Bu Ino ya. Bilang kalau ada gangguan. Tapi sampai di akhir kan cuma sampai jam 9 kurang 10 harus Bu Ino mengajarnya tidak lama-lama. Jadi nggak bakal bosen, apalagi 1 minggu cuma 1 kali ketemu sama Bu Inonya. Oke ya Zenit ya. Oke, baik. Nah, hari ini yang seharusnya kalian PH, tetapi Bu Ino minta diundur PH-nya. PH-nya minggu depan, karena kita masih ada waktu juga, PTS-nya di pertengahan September, jadi masih ada waktu. Terus kemudian materi untuk PH yang seharusnya hari ini juga kurang 1 Nabi Amos. Kalau Bu Inu minta untuk dipaksakan hari ini sebenarnya bisa, tetapi akan mendapatkan hasil yang jelek nanti takutnya Bu Inu. Karena Nabi Elia dan Nabi Amos ini lumayan sulit kan untuk kalian pelajari. Jadi pra PH-nya itu mundur hari Selasa minggu depan, terus PH-nya hari Rabu minggu depan. Kita hari ini selesaikan Nabi Amos, mantapkan kembali Nabi Amos dan Nabi Elianya. Jadi Selasa kita pra PH, Rabunya sebelum PH itu kita mantapkan untuk soal-soal pra PH-nya sehingga PH di siang hari kalian bisa mengerjakan. Hari ini kita juga akan bahas LKS, di mana kemarin Bu Inu sudah sharekan PPT, terus kemudian sudah Bu Inu tampilkan juga, kirimkan juga untuk filmnya dari Superbook tentang Nabi Elia. Bu Ino juga kirimkan dari film tentang Nabi Amos dari sumber yang ada di YouTube. Nah, semuanya harus sudah kalian lihat seharusnya kemarin. Jadi hari ini anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajarannya Bu Ino. Siapa yang sudah melihat semuanya? Saya baru lihat yang Nabi Elia. Oke. Karena suka yang berkartun, Bu, daripada yang nyata, Bu. Oke. Siapa lagi yang sudah melihat? Sering rajin dicek loh ya, GR-nya itu ada apa saja. Tugas KI4 juga kurang 1 lagi itu hari setelah PTS. Jadi tanggungan tugas KI4 setelah PTS. Minggu ini tidak ada PR, cukup dipelajari aja tentang Nabi Elia dan juga Nabi Amos. Nah, kalau kalian sudah melihat Nabi Elia dari film Superbook kemarin, siapa yang bisa menceritakan ulang? Misalnya Bu Eno beri clue-nya pengantar di depan ya. Apa yang terjadi pada zamannya Nabi Elia. Nabi Elia ingin membuktikan kepalsuan Dewa Baal kepada Raja Ahab dan bangsa Israel dengan cara titik-titik, lalu apa yang terjadi dengan cara yang mereka berdua lakukan, itu siapa yang bisa menceritakan secara singkat, membantu teman-temannya supaya teman-temannya lebih mudah memahami karena dengan bahasa kalian. Siapa yang bisa?
Ayo, katanya tadi sudah lihat yang Nabi Elia. Udah nonton Bu, tapi nontonnya sudah terlalu lama yang pas minggu-minggu yang lalu, hari yang lalu. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Elia dan Raja Ahab? Siapa yang bisa? Kenneth mau mencoba? Coba tapi Nggak apa-apa, mencoba aja. Bu Inu nggak mungkin bilang, salah Kenneth, stop, 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 berhenti. Bu Inu nggak mau jawaban seperti itu. Nggak, Bu Inu nggak akan bilang seperti itu. lalu mereka mengadakan korban bakaran itu yang pertama itu yang pasukan kan yang membawa itu yang ini daging di atas korban bakar. Terus yang Nabi Elia dan Raja Ahab mengadakan kurban bakaran, pinter. Lalu apa yang terjadi pada kurban bakaran Nabi Elia dan Raja Ahab? Siapa yang mau menambahkan? terus itu awalnya berubah jadi apa ada api yang sangat besar itu yang itu. Oke, Oid coba ditambahkan. Sudah cantik Talia, nggak usah pakai sandu-banduan lagi. Oke, Oid ditambahkan. Korban bakarannya yang Ahad tidak terbakar, sehingga membuat Raja Ahad malu terhadap rakyatnya, karena dewanya nggak nyata. Dewanya nggak nyata, dewanya penuh kepalsuan ya. Oke, nah di sini teman kalian ini sudah memiliki gambaran bahwa Nabi Elia dan Raja Ahab itu memberikan persembahan masing-masing sama persembahannya, yaitu lembu yang dibakar, ditaruh di atas kayu bakar. Nah, mereka berdua ini sama-sama berdoa tetapi kepada dewa atau Tuhan yang mereka yakini masing-masing. Nabi Elia di sini berperan untuk meyakinkan bahwa apa yang mereka kagumi, apa yang mereka sembah, bahkan apa yang mereka buatkan tempat khusus, kuil khusus, mezbah khusus, itu sama sekali tidak membawa pengaruh, tidak membawa kebahagiaan, kesejahteraan pada hidup mereka. Karena hanya dewa yang penuh dengan kepalsuan. Tetapi yang sesungguhnya yang layak untuk mereka sembah itu adalah Allah. Sehingga di sini ditunjukkan bahwa kurban bakaran punyanya Elia ini loh. Lihat Elia cuma berdoa kepada Tuhan dengan satu kalimat, api pun sudah turun membakar kurbannya. Sedangkan Raja Ahab sudah memberikan bunyi puji-pujian kepada dewanya, bahkan ada yang kerasukan hingga menyakiti tubuhnya dengan mencambuk tubuhnya sendiri sampai luka-luka, tetapi tidak terjadi, tidak terbakar kurbannya. Nah, disitulah menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah selama ini hanyalah palsu. Nah, di situ Nabi Elia akhirnya berhasil mempertobatkan bangsa Israel dan Raja Ahab pun malu sehingga Raja Ahab pun juga kabur pada saat itu. Jadi sebelum mengadakan kurban persembakaran itu kan Elia yang kabur. Nah, tapi setelah itu Raja Ahab malu sehingga Raja Ahab pun juga melarikan diri. Nah, dari sini pun akhirnya bangsa Israel mulai kembali lagi mempertobatkan dirinya dan percaya kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Tetapi setelah itu pada zamannya Nabi Amos, ternyata Nabi Elia pun melakukan banyak sekali kejahatan. Ini Leon kenapa keluar masuk ini? Nabi Elia pun juga banyak melakukan kejahatan. Kejahatan apa saja yang dilakukan Nabi Elia sama bangsa Israel juga banyak melakukan kejahatan.
Kejahatan apa saja yang dilakukan pada zamannya Nabi Amos? Kalian coba lihat LKS-mu halaman 22. Keserakahan. Halaman 22 dibuka LKS-nya. Sudah, Bu. Oke. Di situ poin yang kelima, gejala-gejala kebobrokan tuh hanya ada 3 di situ ya. Tetapi nanti di bawah perlu ditambahkan lagi, ada poin keempat, poin kelima, banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Amos. Kita tahu dari kelas 4 dulu kita sudah mempelajari bangsa Israel ini bertobat, balik lagi berbuat jahat, terus kemudian bertobat lagi, balik lagi berbuat jahat, hingga pada puncaknya mereka dibuang ke tanah Asyur kan? Terus Ya. ditolong oleh raja siapa? Melalui tangan siapa Tuhan menolong mereka? Raja Daud. No? Eh. Yang mencapai puncaknya mereka melakukan kesalahan, terus akhirnya kejayaan dan keruntuhan bangsa Israel mencapai keruntuhan itu melalui tangan dari raja siapa? Raja dari Persia itu loh, namanya siapa? Musa. Musa bukan raja loh ya. Musa itu sama dengan Elia dan Amos. Nabi. Raja siapa? Ayo, nanti itu dibuat ujian sekolah kamu kok Raja udah lupa Salomo. pelajaran kelas 4. Raja Salomo. Kelas 5 itu juga lo ada. Kejayaan dan keruntuhan bangsa Israel. Dari Persia, Raja Koresi. Raja Kores atau Raja Koresi. Dari Persia. Tuh melalui tangan Raja Koresi, akhirnya bangsa Israel terbebas dari bangsa atau tanah Asyur. Nah, itu ya. Dari sini kesalahan-kesalahan pun dilakukan kembali pada zamannya Nabi Amos, bahkan lebih parah. Mereka hidup dengan penuh ketidakadilan. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Apa saja yang dilakukan? Para pemimpin hidup penuh dengan kekayaan dari hasil memeras rakyat yang kecil, menindas, meninggikan pajak, hasil panenan semua harus diserahkan kepada para pemimpin dengan alibi atau dengan alasan, dengan dalih bahwa akan diadakan ibadat. Padahal ibadat yang mereka lakukan itu adalah ibadat yang kepalsuan. Mereka hanya berpesta-pesta saja, tidak ada istilah berdoa, menyembah Tuhan, itu tidak ada. Tapi mereka mengatasnamakan Tuhan dengan mengadakan ibadat bahwa sehingga mereka bisa mengambil hasil panenan, terus kekayaan dari mereka yang miskin itu, sehingga yang miskin pun menjadi miskin. Nah, selain dari 3 ini ada lagi korupsi, terus kemudian ada lagi juga pemerasan, ketidakadilan kepada kaum perempuan, yang pelecehan terhadap kaum perempuan itu yang terjadi pada zaman Nabi Amos. Nah, kita lihat di sini. Salah satu sifat buruk manusia adalah keserakahan yang menginginkan segala sesuatu secara berlebihan sehingga tidak peduli dengan orang lain. Yang penting dirinya puas, dirinya merasa senang karena sudah mendapatkan banyak dari orang lain. Nah, Nabi Amos tampil pada saat bangsa Israel mengalami ketidakadilan sehingga Nabi Amos disebut sebagai pendekar keadilan. Ada 3 nabi yang akan kita pelajari pada kelas 6 ini. Yang pertama Nabi Elia. Kita tahu perjuangannya bahwa untuk mempertobatkan bangsa Israel agar tidak menyembah berhala.
Yang kedua Nabi Amos, di mana Nabi Amos ingin memperjuangkan keadilan di saat bangsa Israel yang miskin, yang lemah mengalami ketidakadilan. Nanti yang ketiga adalah Yesaya. Yesaya akan kita bahas setelah PTS, itu terkenal dengan nubuatnya yang bernubuat bahwa Mesias akan datang. Nah, 3 nabi ini akan kita dalami dalam kelas 6 ini. Nabi Amos diutus untuk mengingatkan bangsa Israel akan ketidakadilan yang terjadi pada zaman kemakmuran. Nabi Amos diutus Allah dengan tugas memperingatkan bangsa Israel mengenai ketidakadilan yang terjadi di tengah bangsa Israel yang mengalami kemakmuran. Sehingga Nabi Amos pun hadir di sini menyampaikan janji Allah tentang keselamatan bagi sisa-sisa Israel. Nabi Amos sama dengan Nabi Yesaya dan Nabi Elia. Sebagai nabi itu apa? Sebagai apa? Nabi artinya apa? Yang mengikuti Tuhan. Nabi artinya apa? Penyambung? Menyambung lidah. Menyambung lidah Allah. Iya, penyambung lidah Allah. Allah menghukum bangsa Israel karena tidak setia ke negeri Babel. Di Babel dia hidup selama 70 tahun. Kemudian perbuatan baik itu akan mendatangkan berkat Allah, sedangkan keserakahan akan mendatangkan murka Allah. Di situ Nabi Amos tampil dalam situasi yang tidak adil, terutama bagi orang-orang kecil yang tertindas. Kita lihat di sini Nabi Amos mengajak bangsa Israel untuk membenci yang jahat dan mencintai yang baik serta menegakkan keadilan. Ini ada dalam soal LK kalian. Nanti pra-PH itu Bu Inu akan buat soal AKM ya, sama seperti yang ada di LK kalian. Jadi ada menjodohkan, ada memberi jawaban, mencentang jawaban itu ada ya. Kemudian ibadat yang terjadi pada zaman Nabi Amos, ibadat yang penuh dengan kepalsuan. Kemudian selain yang 3 tadi ada perbuatan korupsi dan pemerasan. Akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Akhirnya martabat dirinya dan harga dirinya itu akan direndahkan, bahkan tidak dirinya saja, tetapi keluarganya pun juga ikut direndahkan. Maka kita harus berpikir ulang untuk berbuat jahat, karena tidak terdampak pada diri sendiri, tetapi kedua orang tua, terus mungkin adik kita itu juga akan ikut direndahkan. Maka dari pelajaran ini kita harus bisa menunjukkan sikap baik, menunjukkan keadilan. Kita harus bisa menegakkan keadilan pula bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu ya, nanti PPT-nya bisa kalian lihat sendiri di GCR kalian masing-masing. Sekarang kita bahas LK-nya. Sebentar, Bu Ino tunjukkan. Untuk LK langsung Bu Ino bacakan ya. Biar tidak lama, kalian tinggal PB saja. Nomor 1, umat Israel melakukan tindakan ketidakadilan pada masa Nabi Amos, yaitu dengan C yang benar. Dari A sampai D di sini dilihat gejala mana yang menunjukkan kebobrokan tindakan keadilan pada masa Nabi Amos. Itu yang tepat jawabannya C. Nomor 1 kemarin masih banyak yang salah di PB. Nomor 2, orang beriman akan mencapai keselamatan. Ini sudah pasti semua betul. Nomor 3 juga, janji keselamatan akan diterima bagi orang yang mengenal Tuhan. Nomor 4 banyak yang salah. Pada zaman sekarang,
Sering terjadi bahwa kekayaan dikuasai oleh kelompok orang yang mempunyai jabatan. Jabatan ini sama dengan kedudukan tertinggi. Agama, semua orang punya agama, tapi orang yang beragama itu pasti yang benar-benar mengimani agamanya pasti tidak akan menguasai orang yang kecil, orang yang tertindas. Nomor 5, sama seperti yang ada di PPT kalian tadi. Nabi Amos mengajak bangsa Israel untuk yang jahat diapakan? Membenci. Pinter. 1 sampai 5 sudah di PB? Oke, sip. Sekarang nomor 6. Dilihat. Orang yang serakah pasti akan mendatangkan kemelaratan dan kesengsaraan. Lalu ibadat yang terjadi pada zaman Nabi Amos yaitu ibadat penuh dengan kepalsuan. Kenapa enggak PB? Benar, Bu. Nah ya wes kalau bener ya ngapain pakai chat juga, kan langsung aja nggak usah di PB. Di PB itu yang otomatis salah, nggak usah chat. Nomor 8, ketidakadilan dan keserakahan terjadi sejak zaman dahulu dan biasanya akan menyengsarakan rakyat, terutama golongan rakyat jelata. Nomor 9, selain dorongan Roh Kudus, yang penting apa? Diri sendiri itu sudah siap atau belum? Cara menunjukkan kesiapannya yaitu mau bertobat. Tuh ya. Nomor 10 tadi sudah kita lihat bersama-sama di PPT, korupsi dan pemerasan itu merugikan diri sendiri, yaitu martabat dan keluarganya direndahkan. 6 sampai 10 sudah? Oke. Lanjut Romawi 2. Nih, untuk nomor 12, kalian boleh pilih berbagi kepada sesama atau kebahagiaan sesama atau kesejahteraan bersama. Nomor 15 boleh pengorbanan, boleh kejujuran tapi ditambahi pengorbanan. Nomor 19 boleh dosa, godaan atau pencobaan. Dilihat dulu semuanya. 11 sampai 20. Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, yang lain? Sudah, Bu. Dilihat Sudah, Bu. satu-satu loh ya, jangan sekilas Sudah. saja. Sebentar. Bu Ino balesi Pak Nuk tadi yang sudah mencoba menghubungi Zenit. Saya coba hubungi Kak diangkat Ibu. Tapi Zenit kan sudah hadir. Besok hadir lagi ya Zenit ya. Pada jamnya Bu Ino ya. Bu, emangnya besok agama? Bukan, maksudnya pada Minggu jamnya depan. Bu Ino.
Sekarang kita lihat Roma 3. Berilah centang, ini juga merupakan soal AKM. Kekayaan dikuasai oleh sekelompok kecil, terjadi atau tidak? Orang-orang berkuasa dan yang kaya menipu dan memeras orang-orang kecil. Ini terjadi atau tidak? Terjadi. Oke. Lalu menjalankan perintah Allah sesuai pesan dari Nabi Amos terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Tidak. Upacara keagamaan yang meriah hanya merupakan alasan untuk menutupi kejahatan terjadi atau tidak? Terjadi. Oke, sip. Meninggalkan dewa Baal dan kembali kepada Allah Tidak terjadi. tidak terjadi. Ketidakadilan pada kaum perempuan. Terjadi. Sip. Korupsi yang dilakukan oleh para petinggi. Terjadi. Terjadi. Keadilan. Tidak. Tidak terjadi. Penyembahan terhadap berhala. Terjadi. Ya. Nomor 22. Apa yang kita lakukan untuk melawan ketidakadilan? Ini jawaban secara umum. Yang lain boleh menurut kalian masing-masing. Boleh ditambahkan juga. Mungkin ada jawaban lagi selain yang ada di sini. Ada? Siapa yang punya jawaban lainnya? Pasti ada, kan? Ada, Bu. Ditambahkan. Cuma berpikir kebenaran pasti kalau nggak adil. Oke, tidak apa-apa. Ditambahkan ya, tidak hanya kebenaran tapi harus lengkap sampai memberikan pengorbanan itu. Kenapa bisa memberi pengorbanan? Kan tadi ada perjuangan, bahwa menegakkan keadilan itu pasti ada perjuangan dan juga pengorbanan yang ada di isian. Di isian tadi itu ada pengorbanan dan perjuangan. Pengorbanan itu tidak selalu nyawa harus diserahkan, tapi pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran untuk melawan ketidakadilan. Nah, maka di sini juga Bu Ino tuliskan di sini. 23. Ada jawaban lainnya? Putusan nomor 23 ada jawaban lain. Oke, disebutkan. Allah akan memberikan kesengsaraan kepada orang yang serakah. Boleh. Di sini Bina akan tambahkan Allah juga akan memberikan hukuman berupa kesengsaraan kepada mereka yang serakah. Kesengsaraan, penderitaan itu pasti akan diberikan hukuman. Di sini menghukum itu tidak bisa dijabarkan dengan memberikan keserakahan, bisa memberikan dengan hukuman kesengsaraan, penderitaan, hidup tidak tenang. Nah, menghukum itu seperti itu bila dijabarkan ya. Nomor 24. Nomor 24 ini yang 1 sampai 3 itu sebenarnya kebobrokan yang terjadi pada zamannya Nabi Amos, yaitu para pemimpin hidup dengan penuh kekayaan. Terus rakyat kebanyakan mengalami kemiskinan, perayaan keagamaan yang meriah. Kemudian ditambahi lagi korupsi dan pemerasan, ketidakadilan pada kaum perempuan. Saya mau bilang
Saya yang nomor 24 saya cuma tulis satu Bu, soalnya nggak cukup. Kalau nggak cukup kemarin bagaimana caranya? Mengambil kertas, menempel, atau di staples di LKS-nya. Kan sudah Bu Inu berikan caranya. 24 sudah? Nanti ditambahi ya. Dilihat di rangkuman materinya. Ini nanti Ibu Inu kirimkan. 25. Boleh ditambahi lagi dari jawabanmu apa yang tidak ada. Bu, kalau ini kebalikannya ya Bu. Iya. Pintar. Sudah? Bu Ino ini nanti kunci jawabannya dikirim di GCR toh Bu ya? Mm-mm. Ya, makasih Bu. Oke. Ini sudah jam 8.50 waktunya. Kalian pelajarannya siapa? Pak Nugroho Bu. Pak Nugroho. Oh, istirahatnya jam berapa? Nggak istirahat Bu. Nggak ada Nggak istirahat. ada. Langsung ya berarti. Oke, jangan lupa habis ini kembali ke Pak Nuk ya. Terima kasih banyak sudah hadir semuanya sampai di jam terakhirnya Bu Inu ini. Sekarang kita akhiri dengan berdoa. Yang memimpin doa tadi siapa? Nathan, Bu. Nathan. Berarti habis Nathan siapa?